sedang menghadapi pencobaan, anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Kita sudah tiba di minggu yang kedua bulan Agustus 2019 Bapak Saudara, dan malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang akan membekali kita tentunya, yang akan menginspirasi kita, yang akan memberikan dampak lewat kehidupan kita hari lepas hari, diubahkan setiap hari semakin berjalan dekat kepada rancangan Allah tentunya dengan tema maksud Tuhan. Nah Bapak Saudara, berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan punya maksud? Kalau di Ambon ada lagunya, Tuhan punya maksud. Ya ada lagunya saudara-saudara, tapi berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan punya maksud dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Peristiwa senang ataupun susah, kelimpahan atau kekurangan, sakit atau sehat yang kita alami, Tuhan punya maksud. Walaupun Tuhan gak bikin kita jadi sakit, karena seringkali sakit itu karena pola hidup dan pilihan kita sendiri. Tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi, Dia punya maksud. Ketika kita ada di dalam kelimpahan, Dia bermaksud supaya kita memberkati orang lain. Ketika kita sedang dalam kesusahan dan kesakitan, Dia sedang membentuk karakter kita untuk terus menjadi orang pribadi yang bergantung kepada Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita kehilangan maksud-maksud Tuhan tersebut. Kita nggak bisa lihat maksud Tuhan. We miss the point. Kita tidak mendapatkan maksud Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita alami, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Karena banyak orang senang malah melupakan Tuhan. Ada orang susah juga bisa menyangkal Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak mendapatkan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Siapkan bolpen saudara dan catat beberapa ayat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara, yang kita perlu tanamkan terus menerus dalam hati kita, hafalkan ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya maksud. Tuhan yang punya tujuan. Tuhan punya destiny. Tuhan yang punya purpose di dalam setiap kehidupan kita. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima mencatat kebenaran ini. Firman Allah berkata kepada Yeremia ketika Tuhan mengutus dia untuk berbicara kepada umatnya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. Garis bawahi kata mengenal. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah saudara-saudara, ayat ini harus menjadi dasar pengharapan kita akan setiap dinamika kehidupan yang kita alami. Bahwa Tuhan punya rancangan, bahwa Tuhan punya maksud. Dia katakan, aku telah mengenal engkau. Saudara-saudara, kalau kata mengenal ini konteksnya Dia tahu kekuatan kita, Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu apa yang kita akan hadapi. Dia tahu akan hari depan kita. Dia telah mengenal kita bahkan sebelum kita keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau, Dia katakan gitu. Sebelum kita terbentuk di dalam rahim ibu kita. Semua kita punya ibu, betul? Walaupun sekarang gak sama-sama dengan ibu lagi, tapi kita punya ibu kan? Dan Tuhan bilang sebelum kita jadi janin di dalam rahim ibu kita, Dia sudah kenal kita, saudara-saudara. Jadi berhenti berkata Tuhan tidak mengerti saya. Hanya karena kesusahan yang kita hadapi. Berhenti berkata bahwa Tuhan gak kenal saya. Hanya karena penyakit yang kita hadapi. Berhenti berkata Tuhan tidak kenal saya. Hanya karena kesulitan ekonomi yang kita hadapi. Tuhan kenal kita. Pertanyaannya, mau gak kita percaya bahwa Dia kenal kita? Aku telah, Dia katakan. Aku telah mengenal engkau. Oh, saudara, ini kalimat yang sangat powerful sekali. Saudara. Berarti Dia bukan Tuhan yang coba-coba. Bukan kebetulan kita ada di dalam dunia ini. Tuhan bukan tipe yang begini loh. Kalau jadi syukur, kalau enggak ya sudah. Dan kita juga bukan by product.
Kalau dalam akuntansi produksi kita belajar ada by product. Ya, bikin bakpao, sisa isi bakpao bisa bikin bakcang. Bakcang itu by product. Bakpaunya itu adalah produk utamanya. Karena tujuan pertamanya bikin bakpao. Ada sisa, ada ketan, ada beras, bikin bakcang. Itu by product. Di kantor Koriki pernah bikinin saya kartu nama. Bagus banget kartu namanya. Bayar berapa kok? Gak usah bayar. Kenapa? Sisa bahan. Saudara ngerti maksudnya? Percayalah kita ini bukan sisa bahan. Tapi Tuhan sudah merancangkan. Di dalam pikirannya, dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Kita ini disengajakan ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Enggak tuh, mama papa saya lahir karena kecelakaan. Ya, kecelakaan bagi mereka, tidak kecelakaan bagi Tuhan. Tuhan tahu setiap nama yang hadir dalam dunia ini. Tuhan tahu setiap pribadi yang ada dalam dunia ini. Ya saudara, dia mempersiapkan dengan demikian rupa. Dia kenal kita, makanya dia berfirman kepada Yeremia. Dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat terkenal ini. Dan kita suka dengan ayat ini. Tapi seringkali kita gak menghidupi ayat ini. Dia katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hanya saja kita punya masalah sekarang ini bukan berarti masa depan penuh harapan itu hilang. Hanya karena saudara mengalami pergumulan yang berat bukan berarti rancangan Tuhan batal. Hanya karena kita mempunyai ada begitu banyak tantangan, udah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila. Bukan berarti persiapan Tuhan kurang matang dalam kehidupan kita. Karena siapa yang percaya dia Allah yang hebat, saudara-saudara. Makanya Bapak Saudara, kalau ada masalah, jangan salah bertanya. Tanya kepada zodiak. Tiap hari ditungguin, hari ini bintang saya apa keberuntungannya? Hari ini saya harus hati-hati nyebrang jalan karena zodiak saya bilang akan ada terjadi kecelakaan. Percayalah, dimanapun, kapanpun kau harus hati-hati nyebrang jalan. Hari ini ada orang yang akan nipu saya, kata zodiak saya. Hari ini saya akan ketemu jodoh. Percayalah, jodohmu kalau nggak sedang di tengah jalan dia nggak akan datang-datang juga. Kalau bukan itu maksud Tuhan bahwa engkau harus hidup sendiri atau menikah. Ada banyak orang bertanya kepada media sosial. Banyak aplikasi sekarang. 10 years age challenge. Ya. 10 tahun lagi wajah saya kayak apa gitu ya. Saya lagi tunggu ada gak 100 tahun lagi wajah saya kayak apa. Gak ada yang keburu meninggal kayaknya. Tanya kepada aplikasi tentang jodoh. Masukin tinggi badan, berat badan, kulitnya warna apa. Warna rambutnya, matanya dan lain sebagainya. Tweng muncul. Jodoh kamu nama depannya F, Fanta. Dicari namanya Fanta. Kenapa aplikasi itu bilang, sudah kenapa mau dibodohin? Kalau mau cari jodoh, cari Tuhan. Karena cewek yang baik, dia akan mencari Tuhan untuk cowok yang baik. Cowok yang baik akan cari Tuhan untuk pasangan masa depannya. Jadi kalau kita sama-sama cari Tuhan, ketemu dalam hadirat Tuhan, dan itu luar biasa. Sekarang saudara ngerti kenapa saya belum ketemu jodoh. Rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan pada akhirnya. Kebaikan untuk kita secara pribadi, tapi juga keluarga kita. Bukan cuma keluarga kita, satu bangsa. Bukan cuma satu bangsa, bisa jadi sampai kepada bangsa-bangsa, saudara-saudara. Kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Seorang tokoh yang luar biasa. Yang mengerti dan menangkap maksud Tuhan dalam setiap dinamika kehidupannya. Kondisi yang sulit, kondisi yang nyaman, kondisi yang tidak enak. Dia temukan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Ada karakter-karakter yang dibangun di dalam kehidupannya. Sehingga dia tahu maksud Tuhan, saudara-saudara. Siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah Yusuf. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu,
ya. Waktu acara Harnas sekolah minggu, ada seorang anak yang berdiri di sini dan menyampaikan kepada saudara cerita tentang Yusuf. Dan diakhiri pada bagian Yusuf masuk penjara karena skenario yang dibikin oleh Tante Potifar. Nah, saya ingin melanjutkan kisah tersebut karena di dalam kisah itu ada mutiara-mutiara, karakter-karakter, attitude-attitude, sikap-sikap yang kita perlu bangun di dalam kehidupan kita supaya kita mengerti maksud Tuhan dalam setiap musim. Nah, Yusuf pada waktu itu masuk ke dalam penjara. Dan di dalam penjara bukan cuma Yusuf sendiri, tetapi ada 2 orang yang melakukan kesalahan dan juga dipenjarakan bersama-sama dengan Yusuf. Namanya adalah seorang juru minuman dan juru roti pada waktu itu. Nah, satu ketika Bapak Ibu Saudara dua-dua ini mendapatkan mimpi yang hebat. Dan Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk mengartikulasikan mimpi tersebut. Yang satu juru minuman akan dikembalikan kepada jabatannya dalam waktu 3 hari. Sementara juru roti akan digantung karena hukuman mati, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu benar apa yang dikatakan Yusuf itu terjadi. Dan Yusuf berpesan kepada juru minuman tersebut. Kalau sampai engkau dikembalikan kepada pangkatmu, jangan lupakan saya ya. Kalau bisa bantu saya keluar dari tempat ini karena aku gak mau dipenjara. Tapi juru minuman itu lupa tentang Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu ketika Firaun, Raja Mesir yang pada waktu itu berkuasa, mendapat sebuah mimpi. Dan mimpi ini sangat membuat hatinya galau. Ada mimpi-mimpi yang bikin kita galau? Ya, ada mimpi yang bikin kita damai sejahtera. Tapi ada mimpi yang bikin kita jadi gelisah. Nah, Firaun sangat gelisah dengan mimpinya itu. Dan terlebih lagi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba Tuhan memakai juru minuman ini. Karena Yusuf punya hubungan yang baik dengan dia. Dan tiba-tiba Yusuf dipanggil oleh Raja Firaun untuk hadir di istana. Dan Firaun akhirnya menceritakan tentang mimpinya tersebut. Dan Yusuf memberikan arti mimpi tersebut kepada Firaun. Bahwa akan datang 7 tahun masa kelimpahan yang hebat di Mesir. Dan setelah 7 tahun kelimpahan itu akan terjadi masa kelaparan 7 tahun yang berikutnya. Dan ini yang membuat Firaun menjadi berpikir, oh kalau seperti itu maka kita harus memilih satu orang yang sangat berhikmat untuk bisa mengatur lumbung gandum pada waktu itu. Supaya ketika 7 tahun masa kelaparan itu datang, Mesir tetap punya makanan, saudara-saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya Firaun menjatuhkan pilihannya kepada Yusuf. Karena dia melihat Yusuf penuh dengan roh Allah dan hikmat Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yusuf akhirnya menjadi orang besar di Mesir. Dia adalah tangan kanan dari Raja Firaun. Ya, hebat dan berkuasa. Dan pada masa 7 tahun kelaparan, baru 2 tahun pertama saja, kelaparan itu sudah sampai ke tanah Kanaan, tempat di mana ayah dan 11 saudaranya tinggal. Apa yang terjadi? Karena Yakub mendengar bahwa di Mesir ada makanan yang berlimpah, dia mengutus 10 anaknya, yang paling bungsu enggak ya, yang 10 kakak-kakak dari Yusuf diutus ke Mesir untuk membeli bahan makanan supaya mereka tidak mati kelaparan. Dan pertama kali Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia kaget. Oh, ini orang-orang yang menjual saya. Ini orang-orang yang membuang saya ke dalam sumur. Tapi Yusuf masih belum membuka dirinya, menyatakan dirinya yang sesungguhnya, saudara-saudara. Sampai pada saat yang kedua kali mereka datang ke Mesir. Karena nggak ada pilihan, masa itu banyak bangsa-bangsa yang mengalami kelaparan. Maka keluarganya datang untuk yang kedua kalinya membeli gandum di Mesir. Dan disitulah Yusuf tidak sanggup menahan hatinya. Karena satu, ketika dia melihat keluarganya, dia rindu akan papanya. Dia pengen tahu papanya masih hidup atau sudah meninggal. Dia pengen tahu adik bungsunya seperti apa, karena dia anak nomor 11 dari keturunan Yakub. Dan kalau saudara baca di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-45. Ya, ini yang menjadi respon daripada Yusuf. Ketika Yusuf melihat, oh saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum, ya, dia suruh masuk
ke istana, bukan di tempat gandum, tapi masuk di ruang makan di mana Yusuf makan. Dan di situ Yusuf membukakan diri, siapa sesungguhnya dirinya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, ini kisah yang sangat menarik saudara-saudara. Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang katanya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai karena totalnya 7 tahun. Karena telah 2 tahun dia katakan di situ ya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi supaya tidak mati kelaparan dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi dia katakan kepada saudara-saudaranya, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Saudara bisa bayangkan itu? Bukan. Walaupun ada begitu banyak mara bahaya dalam kehidupannya yang disebabkan oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf bilang, bukan kamu yang suruh aku ke Mesir. Walaupun dia dijual ke Mesir, Yusuf bilang bukan kamu yang suruh aku ke Mesir. Tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf dalam masa kelimpahannya mendapatkan maksud Tuhan dalam kehidupannya. Yusuf dalam masa kejayaannya mendapatkan maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Baik pun dalam masa kesusahannya, karena jelas di sini dia katakan bukan karena kamu, tapi karena Tuhan. Apa kunci untuk bisa mengalami maksud Tuhan? Apa kunci daripada supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam setiap fase kehidupan kita? Apa yang menjadi sesuatu yang sangat penting yang kita harus hidupi dari hari ke hari untuk supaya kita mengerti maksud Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Ini kalimat yang perlu dicatat Bapak Ibu Saudara. Yusuf menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Itu kuncinya. Buktinya apa? Yusuf mengajarkan kepada kita sebuah gaya hidup di mana kita perlu tinggal dalam integritas Tuhan. Tinggal di dalam Allah. Tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan daging kita, tapi apa yang Tuhan mau. Dalam kesusahannya dia tidak berbuat dosa. Waktu dia sendiri dan dia digoda, dia tidak berbuat dosa. Masih ingat cerita Viola di sini? Ada 3 poin yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yusuf ketika dia lari dari godaan itu. Dia menjauhi cobaan itu. Apa yang dia lakukan? Dia lari dari godaan. Yang kedua, dia meninggalkan, dia menolak godaan. Yang ketiga, dia berani mengambil resiko atas setiap pilihannya untuk hidup dalam kebenaran. Yusuf adalah contoh orang yang hidup dalam integritas, saudara-saudara. Dan Yusuf adalah seorang yang mengakui Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Firaun berkata, aduh aku sudah mendengar tentang engkau. Engkau luar biasa dengan hikmatnya. Engkau bisa menerjemahkan mimpi dari banyak orang. Aku sudah mendengar tentang itu. Kemudian Yusuf segera berkata, itu bukan saya, itu Tuhan. Dia mengakui Tuhan dalam segala hidupnya, saudara. Tinggal dalam Tuhan berarti hidup dalam integritas. Tinggal dalam Tuhan berarti mengakui Tuhan dalam jalan hidup kita. Keberhasilan kita adalah karena Tuhan. Kita diberkati dan punya pekerjaan yang baik itu karena Tuhan. Usaha kita berhasil itu karena Tuhan. Kita pintar itu karena Tuhan. Tuhan yang sudah mengaruniakannya. Latih diri kita untuk mengakui Tuhan dalam segala jalan hidup kita. Saudara-saudara. Kita punya suara yang bagus itu karena karunia Tuhan. Begitu brojol langsung ada kunci nyanyinya saudara-saudara. Ada orang yang latihan setengah mati tetap aja kunci pintu yang dinyanyiinnya.
Tapi ada orang langsung ada nadanya saudara-saudara. Itu karunia Tuhan. Kita perlu mengakui bahwa karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara. Bisa berbicara di depan orang banyak, itu karunia Tuhan. Bisa punya solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi, itu karena Tuhan. Mulai hari ini melatihlah diri kita untuk selalu mengakui Tuhan dalam setiap jalan hidup kita. Apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Yusuf sebagai ciri-ciri dia tinggal di dalam Tuhan? Dia penuh dengan Roh Allah. Nah, tinggal di dalam Tuhan merupakan kunci untuk menjaga hubungan dengan Allah. Karena Yohanes pasal 15 ayat yang kelima Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa." Saudara perhatikan kehidupan Yusuf. Berulang kali dicatat Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Dan orang di sekelilingnya bisa melihat, yes, Tuhan benar-benar menyertai dia. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu tidak dirasakan karena kita jauh dari Tuhan. Kita tidak memilih tinggal di dalam firman-Nya. Kita tidak memilih untuk mengakui dia dalam segala kehidupan kita. Kita jarang menyebut Tuhan. Itu karena Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin sering kita mengakui, saudara akan semakin merasakan ini karena penyertaan Tuhan. Somehow ada kuasa yang begitu besar yang akan turun atas kehidupan kita ketika kita tinggal di dalam dia, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya, tinggal dalam janji-janjinya. Ada kuasa yang turun yang sangat besar kuasanya yang akan memberikan pertumbuhan kepada segala sesuatu yang kita sentuh. Kepada segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan akan memberikannya. Nah saudara-saudara, apa ciri-ciri kedua daripada orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan? Belajar dari Yusuf. Dia berdamai dengan keadaan di sekelilingnya. Saudara, Yusuf menerima kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak mempermasalahkan Tuhan. Ya, untuk keadaan yang dia hadapi, yang dia gak bisa pilih. Dia gak pernah berpikir kenapa aku harus menjadi anak yang lahir di masa tua papa saya. Dia gak pernah memilih untuk menjadi anak favorit papanya. Itu kan pilihan papanya. Dia gak pernah memilih lahir dalam keluarga Yakub. Tapi dia berdamai dengan kondisi itu. Dia bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Gara-gara Tuhan nih, saya lahir dalam keluarga ini, makanya saya susah. Berkali-kali dalam bahaya. Gara-gara Tuhan nih aku harus dipenjara. Gara-gara Tuhan nih, kenapa harus aku ada di situ dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dia berdamai dengan keadaannya. Itu terbukti dengan kita bisa melihat bagaimana dia memberi yang terbaik dalam setiap musim kehidupannya. Dan ini juga tantangan bagi kita. Maka kita belajar memberi yang terbaik. Yusuf saat dia menjadi anak di dalam keluarga, dia jadi anak yang baik. Pastor Arif sudah ceritakan itu. Bagaimana dia taat dan hormat kepada orang tua. Ketika dia menjadi ada di sekitar saudara-saudaranya, dia juga sayang kepada saudara-saudaranya. Walaupun saudaranya jahat terhadap dia. Itu artinya kita berdamai dengan keadaan saudara-saudara. Saya mulai bisa merasakan dalam hati beberapa orang yang berkata, Pastor Yohana gak tahu saudara saya itu kayak apa. Tapi Tuhan tahu. Dan dia tidak mungkin salah menempatkannya di dalam kehidupan kita. Kalau ada saudara kita yang lemah dan kita punya kekuatan, untuk itulah Tuhan taruh kita di situ. Halo? Kalau ada yang tersesat dan hanya kita saja yang percaya kepada Yesus Kristus, puji Tuhan untuk anugerah itu, untuk itulah. Kalau ada di antara keluarga kita yang gak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan puji Tuhan kita diberikan hati yang lembut mau belajar firman Allah. Mau mencari Tuhan. Untuk itulah engkau ada di situ. Sebagai penopang dalam keluarga. Saudara-saudara. Kalau ada yang diberkati secara ekonomi dan ada anggota keluarga lain yang dalam kesusahan. Saudara-saudara. Tidak berdaya dengan kondisi keadaan mereka. Untuk itulah kita ditaruh di sana. Berdamailah dengan keadaan saudara-saudara.
Kalau kita tidak berdamai dengan keadaan, kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan, maka kita sulit mengerti maksud Tuhan. Untuk apa saya ada di dalam keluarga saya. Kalau ada di kantor saudara atau di tempat kerja saudara, orang-orang yang maaf kata, ya gak benar kerjaannya. Dan saudara yang bolak-balik dicari sama atasan saudara, bos saudara. Untuk itulah saudara ada di situ. Berdamai dengan keadaan. Terima kedaulatan Tuhan. Karena ada situasi-situasi yang kita gak bisa rubah dalam kehidupan kita. Saya gak bisa rubah untuk jadi anak pertama. Saya gak bisa rubah untuk lahir di Amerika. Saya gak bisa rubah. Itu kedaulatan Tuhan. Saya gak bisa milih punya saudara 10 atau 5 atau 2 atau 1 jadi anak tunggal. Gak bisa. Karena itu kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah dari Yusuf juga kita belajar bagaimana cara dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Yaitu dengan membangun kebiasaan tidak berharap kepada manusia. Yusuf tidak berharap kepada kekayaan orang tuanya. Yusuf tidak berharap favoritisme dari orang tuanya. Yusuf tidak berharap kepada juru minuman yang akhirnya melupakan dia. Yusuf tidak berharap kepada janji manusia. Makanya firman Allah mengajarkan dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara sering diberi atau diberkati atau dicukupi dari satu sumber, jangan pernah harapkan sumber itu. Karena segala yang ada di dalam dunia ini sifatnya tidak kekal. Hanya Tuhan saja kekekalan kita. Saudara terima gaji dari kantor saudara. Saudara terima segala sesuatu dari hasil kerja saudara. Jangan berharap pada itu. Biasanya dia bantuin saya kok kali ini enggak ya. Dan kita mulai melakukan bisik-bisik. Dan kita mulai omongin. Dan kita mulai gelisah. Saudara-saudara stop. Mari berharap kepada Tuhan. Kalau kita tidak belajar berharap kepada Tuhan, kita nggak bisa melihat maksud Tuhan. Saudara tahu ketika orang-orang yang biasa nolongin kita dan gak nolongin kita lagi, ada maksud Tuhan di dalamnya, supaya kita gak bergantung sama mereka. Biasanya dia baik tuh sama saya, kalau pulang pasti bawa oleh-oleh. Kok kali ini enggak ya? Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Supaya kita tidak berharap kepada siapapun. Kalau sampai ada terjadi orang-orang berhenti melakukan sesuatu yang biasanya mereka lakukan kebaikan kepada kita, jangan marah sama orang itu. Tapi bersyukurlah dan datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang menarik perhatianmu untuk bisa bergantung kepada Dia. Nah, yang kedua Bapak Saudara, Yusuf bukan cuma menjaga hubungan dengan Tuhan lewat hidup yang berintegritas dan tinggal di dalam Tuhan, lewat berdamai dengan keadaan yang ada, lewat juga dia tidak berharap kepada manusia, tapi Yusuf juga menjaga hubungannya dengan sesamanya. Perhatikan, apa buktinya? Buktinya yang pertama adalah dia tidak mengambil apa yang bukan menjadi bagiannya. Yusuf lari dari godaan tante Potifar karena dia tahu itu bukan istrinya. Yusuf juga tidak menggunakan semua kepercayaan yang diberikan kepadanya yang ada di dalam rumah daripada Potifar untuk kepentingan dirinya sendiri, saudara-saudara. Jangan punya kebiasaan mengambil sesuatu yang bukan menjadi bagian kita. Anak-anak di sekolah, ketika engkau mencatat PR yang dibikin oleh teman-temanmu, itu bukan hasil karyamu. Apalagi nyontek. Bikin paper, skripsi, tapi tidak mencantumkan sumbernya, padahal itu kutipan-kutipan. Itu bukan punya kita. Bagaimana dengan kerja? Mengambil kredit dari hasil kerja teman. Kita yang dipuji, wah kita senang bangga padahal teman kita setengah mati ngusahainnya. Jangan ambil bagian yang bukan menjadi bagian kita. Mengambil milik Tuhan, perpuluhan. Itu bukan bagian kita.
Mengambil milik teman. Istri teman, uang teman, rumah teman, motor teman. Pinjam-pinjam lama-lama jadi hak milik. Dijauhkan, nggak ada di Bethlehemers. Saya cuma mengingatkan aja. Mengambil milik orang lain, potong jalur. Lawan arus, itu bukan milikmu. Hai saudara-saudaraku. Udah potong jalur, lebih galak lagi. Pak, salah arah. Pura-pura aja gak denger. Aduh, pengen ditarik kumisnya tuh. Merugikan orang lain. Ketika kita mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita, kita merugikan orang lain, mendatangkan duka bagi banyak orang, saudara-saudara. Dan akhirnya kita tidak jeli, kita tidak peka dengan maksud keberadaan kita oleh Tuhan di situ. Karena hati kita penuh dengan keinginan kita sendiri. Mengambil milik orang tua. Orang tua masih ada, rumahnya udah digadein. Pinjam, lihat sertifikat, digadein saudara-saudara. Banyak orang tua yang berduka karena itu. Sedih, dia masih hidup, dia masih penuh biaya. Tapi anak-anak sekarang sangat lihai, tapi gak ada di sini, ada di sana. Amin saudara-saudara. Menjaga hubungan, jaga hubungan kita dengan sesama kita. Dengan tidak mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita. Yang kedua, menjaga hubungan dengan sesama kita. Belajar dengan peka apa yang ada di sekeliling kita. Yusuf menunjukkan itu. Ketika dia ada di dalam penjara, dicatat di dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-6 dan 7. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Saudara lihat kepedulian Yusuf? Karena Yusuf peduli, maka Tuhan memanifestasikan kuasanya. Walaupun dalam penjara, dia tetap bisa menjadi solusi bagi orang lain. Karena ada maksud Tuhan rupanya Yusuf di penjara. Supaya Yusuf memberikan arti dari mimpi tersebut. Dan ujungnya dia dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi daripada Firaun. Dan ujungnya lagi supaya dia menjadi Perdana Menteri karena Tuhan punya maksud untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan pada masa itu. Tingkatkan kepedulian kita. Jangan cuek Bapak Ibu Saudara. Pura-pura gak dengar, pura-pura gak tahu. Apapun yang ada di sekeliling kita bawa dalam doa. Tuhan, kalau memang Engkau perhadapkan aku dengan yang satu ini yang aku harus tolong. Tuhan berikan kekuatan ke hati kepadaku. Berikan saya kesempatan. Karena gak selalu ada kesempatan untuk bisa nolongin orang. Bangun kepedulian terhadap sekeliling kita. Jika kita ingin dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Yusuf menjaga hubungan dengan sesamanya. Dia tidak menyimpan dendam dalam hatinya. Terhadap saudaranya maupun terhadap juru minuman yang sempat melupakan dia. Yusuf tidak menggunakan keberhasilannya untuk balas dendam. Yusuf tidak bermaksud untuk mempertontonkan keberhasilannya kepada orang-orang yang pernah mencelakakan dia. Makanya ayat yang kelima dikatakan dalam Kejadian pasal 45. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara. Kalau Yusuf dendam pada waktu itu, saya rasa orang yang paling bersuka cita dia akan melihat kematian keluarganya. Dia bisa aja bilang, Bapakku gak bisa ngajarin saudara-saudaraku. Bapakku membiarkan aku ditindas, dibully oleh saudara-saudaraku. Keluargaku, saudara-saudaraku sudah menjual aku, sudah membuang aku. Masukin aku ke dalam sumur, untung sumurnya gak ada air. Saudara-saudara. Yusuf tidak menggunakan keberhasilannya untuk membalas dendam. Walaupun kesempatannya sangat besar. Berapa banyak kita punya kesempatan untuk balas dendam? Rasain sekarang, lu tahu kan susahnya gue dulu kayak apa?
Rasain sekarang begini dan begitu dan lain sebagainya. Kata-kata yang menyumpahin keluar. Kata-kata yang sebenarnya itu datang dari luka yang terjadi. Yang belum dibereskan saudara-saudara. Yusuf maksud saya selamat dari berbagai macam bahaya. Jauh-jauh hari sebelum dia menjadi Perdana Menteri. Dia selamat ketika dibuang ke sumur. Sumur itu ternyata kering, gak ada air. Dia selamat ketika dia ada di rumah Potifar, gak sampai mati kelaparan. Dia selamat ketika dia ada di dalam penjara. Dan pada akhirnya dia bisa berkata, untuk inilah Tuhan sudah menyelamatkan aku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita ada sampai hari ini, selama masih bernafas, ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, ada maksud Tuhan. Apakah kita mau hidup untuk maksud Tuhan atau tidak, itu pilihannya ada di tangan kita. Tapi kalau saudara dan saya mau hidup untuk maksud Tuhan, saya mau belajar memahami maksud Tuhan, maka tidak ada pilihan yang lain. Kita harus hidup dalam hubungan yang dekat dengan Allah, hubungan yang baik dengan sesama kita. Saudara-saudara, Yusuf bukan saja mengalami rencana pembunuhan terhadap fisiknya saja. Tapi dia mengalami masa-masa pembunuhan atas mimpinya. Waktu dia mulai menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mentertawakan dia. Bahkan iri hati. Terus bapaknya aja bilang gini, mimpi apa kayak begitu? Masa aku dan mama kamu datang menyembah engkau? Saudara-saudara, ketika Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf, itu gak langsung terjadi besok. Yang anehnya setelah mimpi malah dia dibuang ke sumur. Terus dijual kepada orang Midian. Dijual lagi kepada Potifar. Di rumah Potifar tadinya udah bagus, masuk ke dalam penjara. Seringkali sepertinya dia semakin jauh dari mimpi tersebut. Tapi apakah Tuhan kita gagal? Tidak. Dia punya rancangan yang dahsyat. Apapun mimpi dan harapan yang saudara dengar dari suara Tuhan melalui pembacaan firman Allah, perenungan, bahkan dalam penglihatan. Hang on to that. Bertahanlah. Karena Tuhan gak pernah salah. Selama kita bertahan, kita akan mengalaminya. Selama kita bertahan dan tetap percaya kepada Tuhan, hubungan baik dengan sekeliling kita, satu hari kita akan lihat mimpi itu menjadi kenyataan. Saudara-saudara, ada banyak kali di dalam kehidupan kita, ya. Kita tahu secara logika kita, hati kita, tapi kadang-kadang kita begitu lemah sehingga kita menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya, karena Tuhan tidak pernah salah memilih saudara, ada di tengah-tengah keluarga saudara, ada di lingkungan kerja saudara, ada di kota saudara, ada di bangsa saudara. Dia tidak pernah salah pilih. Apa yang membuat saya kuat sampai hari ini? Terus ada di dalam panggilan Tuhan. Bukan karena saya melayani di gereja yang besar, saudara-saudara. Bukan karena saya seringkali diundang khotbah ke sana kemari. Bukan karena itu. Proses yang saya alami dari hari ke hari. 10 tahun yang lalu, Pastor Joy ada di sini. Kami naik ke Gunung Sinai, pertama kali di Mesir. Naik ke Gunung Sinai. Dan waktu itu saya habis dari dokter, ada tiroid. 2,5 jam kami harus naik onta. Naik onta itu gak enak saudara-saudara. Onta di Taman Safari itu enak. Tapi onta yang di Gunung Sinai gak enak. Karena itu dudukannya pas dan kalau kita gak hati-hati kita bisa jatuh. Kalau di Taman Safari dudukannya udah ditatakin pakai permadani. Dudukannya luas. Tapi di sana enggak saudara-saudara. 2,5 jam naik onta sampai ke terminal onta. Dari terminal onta masih 2/3 jalan menuju ke puncak Gunung Sinai. Dan itu berjumlah 750 anak tangga, bukan tangga gereja yang begini bagus. Tapi itu adalah batu-batu yang disusun dan kadang-kadang berpasir, kadang-kadang bisa bersalju karena musim dingin. Jadi waktu saya jalan 10 tangga, saya capek. Karena orang yang kena tiroid itu kan capek. Gampang capek dan gampang lelah. Ya. 10 tangga, tarik napas lagi, tahan lagi, oksigen semakin berkurang. Saya ingat Pastor Joy lewat dari samping saya. Ayo, 5 menit lagi, betul Pastor Joy?
5 menit lagi, padahal nggak 5 menit Bapak Ibu Saudara. Kayaknya 50 menit. Saya udah ngap. Tapi ada tour leader saya yang di samping. Bu, taruh hati ibu di puncak Gunung Sinai. Bayangkan ibu sudah ada di sana. Dan satu langkah demi satu langkah jalani. Akhirnya saya jalanin Bapak Ibu Saudara. Walaupun berhenti sebentar, jalan lagi, berhenti sebentar. Tapi saya sempat lihat sunrise waktu itu pertama kali naik Gunung Sinai. Dan waktu saya naik ke atas Gunung Sinai, berdoa menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu dengan cucuran air mata yang begitu luar biasa. Langit yang begitu bagus, bintang-bintang yang begitu besar-besar kelihatan di situ saudara-saudara. Hadirat Tuhan begitu kuat di Gunung Sinai, tempat di mana Musa menerima 10 hukum Taurat. Di situ Tuhan bicara dalam hati saya. Kalau kamu berhenti tadi di tangga situ dan tidak melanjutkan perjalananmu, maka kamu tidak bisa mengalami aku di sini. Kamu gak bisa melihat keindahan yang ada di sini. Kamu tidak bisa mengalami hadiratku yang ada di sini. Demikian juga dengan setiap mimpi. Dengan setiap harapan, doa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk pelayanan yang ada di Bogor. Dan itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Ada suara Tuhan yang begitu kuat yang berkata, jangan menyerah. Karena kalau engkau menyerah, engkau tidak akan melihat kemuliaan yang lebih besar. Makanya saya mau bicara kepada kepala-kepala keluarga. Jangan menyerah. Ibu-ibu rumah tangga, jangan menyerah. Pegawai-pegawai yang ada, jangan menyerah. Pengusaha-pengusaha yang ada, jangan menyerah. Anak-anak sekolah yang ada, jangan menyerah. Karena Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan kepada Pastor Arief. Siapkan hati saudara untuk menyambut kebenaran, menyambut perjamuan kudus yang kita ambil bersama-sama pada malam hari ini. Mengingat pengorbanan Yesus yang memeteraikan janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sudah beri tepuk tangan buat Pastor Rian Yohana. Kebenaran firman, thank you. Powerful. Berapa banyak sudah diberkati oleh Tuhan? Yes. Luar biasa. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang ada di hadapan kita pada malam hari ini. Namun saya perlu ingatkan saudara, firman yang sangat powerful dan cerita Yusuf udah sering banget kita dengar saudara. Tapi dalam konteks sebagai transformer generation, ini tema kita sepanjang bulan ini. Maksud Tuhan adalah supaya kita jadi transformer dimanapun kita ada. Itu maksud Tuhan. Tapi memang proses perjalanannya panjang. Dan seringkali proses perjalanannya gak nyaman. Waktu Yusuf terima mimpi dari Tuhan, dan dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, mimpi di mana semua saudaranya akan sujud katanya, termasuk orang tuanya akan sujud kepada dia. Artinya dia akan menjadi seorang yang ada di tingkat yang tinggi gitu ya, semua akan sujud pada dia. Dan sebetulnya itu udah terjadi ketika Yusuf jadi Perdana Menteri, melalui proses yang panjang tadi. Yang susah, yang berat, yang menyakitkan mungkin. Yesus sebenarnya pada saat dia menjadi Perdana Menteri harusnya dia udah bisa bilang begini. Mimpiku udah jadi kenyataan. Stop. Kejadian 50 ayat 20 kalau bisa dibukain. Saya gak khotbah 2 kali, cuma mengantar pada firman, pada perjamuan kudus pada malam hari dan menyambut apa yang Pastor Yohana sudah sampaikan. Saya gak tahu apakah bisa dibukain kejadian 50 ayat yang ke-20. Tapi ini perkataannya Yusuf ketika dia menjadi Perdana Menteri di sana. Yang sangat mudah dia bisa katakan, mimpiku sudah jadi kenyataan, selesai, ini tujuannya. Tapi dia katakan begini, memang kamu telah mereka-rekatkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Garis bawahi, dengan maksud, ini maksud Tuhan. Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada maksud Tuhan kenapa Yusuf jadi Perdana Menteri. Melewati semua perjalanan panjang untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Ada maksud kenapa Tuhan selamatkan kita. Bukan stop sampai di situ dan bilang, yes I'm safe. No. Ada tugas yang harus kita lakukan. Ada maksud kenapa saudara menjadi CEO di sebuah perusahaan. Itu bukan maksud Tuhan saudara jadi CEO. Itu cuman
cara Tuhan menempatkan saudara di sana dengan maksud saudara harus jadi berkat di tempat pekerjaan saudara. Saudara gak bersama dengan saya katanya. Masih mengunyah? Firman Tuhan tadi sangat powerful. Untuk maksud yang lebih besar. Gak cuma stop sampai diri kita sendiri kita diberkati. Yesus adalah transformer sejati. Bukan cuma sekedar dia nyembuhin orang sakit, terus dia dielu-elukan dan wow hebat Yesus, jadilah raja. No, dia bilang, bukan itu maksud kedatanganku dalam dunia ini. Tapi maksudku adalah, aku harus membawa keselamatan buat bangsa, buat seluruh bangsa, buat semua orang. Dan ketika aku berikan nyawaku, semua orang akan menerima nyawanya yang seharusnya udah mati karena dosa. Tapi kalian akan hidup kalau engkau terima aku. Saudaraku, ada maksud Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Jangan cuma stop sampai diri kita sendiri. Karena maksud Tuhan adalah supaya kita jadi berkat buat orang lain. Seperti Yesus memberikan tubuhnya, memecahkan tubuhnya buat banyak orang supaya orang diselamatkan. Demikian juga kita. Waktu kita diberkati, kita juga memberi hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Audio standby.